pagi, tanggal, kalau tidak salah ini tanggal 9 Januari 2022. Masih dalam suasana tahun baru. Kawan baik akan kita ajak ke tempat yang lagi hits di Sentul. Sentul ini memang tempat wisata yang lagi kondang, terutama untuk orang-orang di Jabodetabek. Jadi kita akan main ke kopi tepian di Sentul. Rutenya kalau ke Sentul seperti kita tahu, kalau dari arah Jakarta Timur, Pondok Kelapa itu lewat Lingkar Luar, masuk ke Jagorawi, exit di Sentul Selatan, lanjutkan ke Sentul City, Janggelan Avenue, dan rute ke kopi tepian itu ke arah Gunung Pancar. Ikuti kawan baik perjalanannya. Kawan baik, akhirnya kita sampai di kopi tepian sawah tuh. Sawahnya bagus. Jadi warung kopinya itu ya kecil begitu tuh di belakang tuh. Itu di belakang. Kecil tapi suasananya bagus. Di samping kecil restorannya itu ada gubuk 1, 2, 3, 4, 5 tuh gubuk kecil yang samping kiri. Jadi suasananya itu emang luar biasa tuh. Jadi itu yang paling menarik itu ya sungainya itu loh. Okay. Waduh, bisa lihat kan? Di belakang itu ada saung tenda merah. Jadi pinter yang buat tempat ini. Toilet juga ada, lengkap. Enak banget tuh. Sungainya itu, sana punggung bukit, langit, cakep. Sungainya itu, dari kejauhan sungai. Wah. Anak saya udah duduk tuh. Cih. Nadir. Tuh. Istri saya sudah siap-siap. Oh. Sudah siap-siap. Oke, kita nikmati dulu duduk-duduk.
Kawan Baik Nur Iswan Channel. Kebetulan saya pas main ke sini yang punyanya tuh ada. Jadi rezeki Mbak Melian. Ya. Rezeki ketemu Mbak ya. Kita ngobrol aja nggak usah grogi. Oke. Jadi saya tahu ini udah lama. Oke. Kopi Tepian. Terus saya baca beberapa media yang punya katanya namanya Mbak Melani. Kebetulan ada. Iya. Ya kan. Pengen ngobrol sebentar aja kok, dikit. Oke. Ini buka kapan? Bukanya itu mulainya 1 Desember tahun kemarin 2021. Oh, Jadi, bukan 2020. 2021. Brand new dong ini. Iya, baru 1 bulan 10 hari. Oke. Kok bisa dapat tempat di sini? Gimana ceritanya? Ya sebenarnya untuk dapatin tempat ini tuh cukup lama juga huntingnya, karena kan emang saya prefer nyarinya yang samping sungai. Kalau di daerah di sini kan samping sungai itu nggak banyak kan, jadi emang butuh beberapa bulan yang akhirnya saya bisa mendapatkan tempat yang cocok. Kebetulan saya dapat di sini. Terus gimana dapat tempat ini? Dari mana informasinya? Ya sebenarnya sih banyak tanya-tanya sama orang sih, nanya informasi di sini dekat-dekat sini. Ya lebih banyak ini aja, tanya sama orang aja. Kan pasti bukan orang sini ya? Pasti, saya orang Jakarta. Oke. Ide bikin kafe pinggir sungai, pinggir sawah, dari mana? Ide sendiri? Oh, ide sendiri? Iya. Memang punya background? Nggak ada sih. Jadi saya tuh, karena kan saya kalau kita ke Bali nih, itu saya suka banget Bali. Oke. Di Bali itu kan nuansa alamnya juga bagus ya. Bagus. Nah, terus saya tuh dulu tuh kepengennya tuh pengen punya gitu. Sebenarnya pengen rumah sih sebenarnya. Jadi awalnya beli tanah ini tuh sebenarnya tadi pengen dibikin villa atau tempat saya di hari tua. Tapi saya pikir kayaknya kalau villa orang Jakarta tuh rata-rata langsung pulang. Jadi uangnya tuh nggak muter kalau menurut saya. Jadi sambil waktu saya survei cari tempat tuh saya suka nongkrong dulu, minum kopi, janjian sama orang gitu kan, nongkrong tempat kopi gitu. Terus mau bangun tempat ini juga nongkrong tempat kopi, lama-lama terinspirasi kenapa saya nggak bikin tempat kopi gitu loh. Ternyata orang tuh di Jakarta tuh jarang yang nginep, karena dari sini ke Jakarta deket. Jadi kalau menurut saya kalau saya bangun villa di sini kayaknya saya kurang muter uangnya. Iya. Sebelumnya memang pekerjaan Mbak Melani ada hubungannya dengan kafe, dengan tempat makan, kuliner gitu? Sebenarnya ini adalah bisnis pertama saya di kuliner. Sebelumnya saya kerja kantoran di asuransi. Oh, di asuransi? Iya. Jadi emang ini baru? Baru, the first time. Nggak pernah punya Nggak pengalaman? pernah sama sekali. Dari nol jadi? Dari nol. Hebat kok berani. Sekarang harus berani? nekat ya. Terus akhirnya pekerjaan yang lama ditinggalin? Ya, saya tinggalin. Udah full time? Ya. Perkembangan selama 1 bulan ini gimana? Bagus. Oh, langsung melejit? Bener ya? Iya. Alhamdulillah. Karena itu tadi, uniqueness istilahnya, keunikannya. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Ada liburnya apa enggak? Bukanya itu setiap hari, liburnya setiap hari Selasa. Oh, Oke. Selasa sama Setiap sekali Selasa tutup. Tutup. Kalau bukanya dari jam 8 sampai jam 6 sore. 8 pagi sampai jam 6 sore. Oh, malam nggak buka? Nggak buka. Ternyata kalau saya survei, saya kan ini kan yang bangun saya semua, maksudnya secara dari awal. Jam 6 tuh sepi di sini ternyata. Jadi orang udah gelap. Iya, jadi belum untuk wisata malam di sini kayaknya masih belum berkembang. Mungkin nanti kedepannya ada. Cuma mungkin saya bikin 2 shift gitu. Tapi total area punyanya Mbak Melina ini berapa? 1286. 1826 itu termasuk sawah? Sawah? Enggak termasuk sungai ya? Oh, sungai enggak. Sungai milik saya, publik. Iya, milik negara. Enggak dijual juga. Enggak jual. Oke, kalau makanan itu ada apa aja? Makanannya itu saya itu kebanyakan makanan tradisional. Karena saya pribadi suka banget makanan tradisional dan saya itu bangga gitu sebagai orang Indonesia yang menurut saya tuh makanannya tuh luar biasa gitu dibandingin jenis. Dan saya menciptakan ini supaya penerus kita nih
anak cucu kita tahu gitu apa sih gitu Makanan itu. Iya, karena kan udah mulai masuk makanan dari barat. Yang udah model-model yang kekinian gitu. Tapi takutnya mereka lupa gitu dengan makanan kita, padahal makanan kita tuh luar biasa enak gitu. Ya. Dengan Di sini ada apa aja makanan? makanannya ada sop iga, Oke. ada iga bakar, ada ayam, bakwan, Oke. nah, singkong goreng, Pisang goreng. Oke. tape goreng, ya. Nasi goreng ada? Ada nasi Oh, goreng. jadi kalau misalkan sup itu ada bakso, Ada sop iga. Ya. Nah. Ada empek-empek. Oh, pempek ada Ya, juga. Kuah. ya, Kuah somai, cuka. ya. Ah. Jadinya lebih ke tradisional kalau saya. Jadi nggak kayak kekinian kan banyak ya makanan yang ini itu. Tapi kayak saya lebih suka gitu melestarikan sih istilahnya. Kalau minuman tuh pasti ada minum panas, minum Dingin, dingin. ya. Lengkap itu ya, ada kopi. Lengkap. Ada kopi, ada teh, ada mocktail gitu. Kalau orang yang kesini ternyata nggak suka kopi, tapi teh juga bosan, saya ada mocktail juga. Oke. Gitu. Ada wedang jahe, pasti ada Ada. tradisionalnya pasti. Bandrek ada. Bandrek ada. Jadi saya tetap ada. Saya kedepannya pengen ada bajigur. Oh, baju. Benar. Makanan orang Coba Sunda anak tuh. kecil sekarang tahu bajigur gak? Ya. Nggak tahu kan? Pasti besar di Sunda ya. Enggak, di Jakarta Di juga. Jakarta, tapi Iya. tahu bajigur dari mana? Dari Jakarta. Kalau ke Jakarta kan suka dikeliling naik gerobak Oh, itu iya, suka naik gerobak, bajigur. Iya, udah angka kan ngeliat Iya, iya. gerobak bajigur kan. Iya, iya, Nah, langka. itu hal-hal seperti itu sebenarnya nggak mau saya hilangkan gitu. Setiap atau gini, ramenya itu hari biasa atau weekend? Kalau weekend udah pasti lebih rame, Lebih rame. tapi untuk weekday itu juga penuh, tapi secara teratur. Oh. Iya. Nggak terlalu. Nggak ini. terlalu ini. Nah, kalau harga makanannya Harga termurah makanan berapa? termurah itu 12.000. Oh, apa itu? 12.000 itu tahu. Oh, tahu. Oke, satu porsi gitu ya. Satu porsi Oke. setiga. Isi 3. Ya. Yang termahal apa? Termahal sop iga 58.000. Masuk lah ya. Ya, masih. So lah ya. Jangan mahal-mahal. Enggak. Biar rame dulu. Iya. Soalnya lebih baik main di omset. Betul. Tekan harga, marginnya nggak baik, tapi volumenya banyak. Betul. Itu nanti Yang kita penting promosi. repeat order ya. Nah, itu. Itu yang bikin tujuan saya cuma satu. Nah. Saya pengen makanan saya punya tempat udah bagus, tapi Nah. saya bukan berarti saya sama menu tuh kayak sembarangan. Ya. Rasa harus saya jaga, menu juga saya harus pilih. Terus sama repeat order yang penting. Ya. Repeat order itu, saya kepengen tamunya tuh datang dengan nyaman. Dan balik lagi. Balik lagi. Karena emang jarang dengan pinggir kali, sawah, punggung bukit. Iya. Itu sawah saya bikin sih. Oh, Nah, tadinya tanah ilalang gitu. oh, jadi dibuat. Dibuat. Saya Jadi bikin. sawah buatan. Tapi kan nggak apa-apa, tetap sawah itu. Tetap sawah, dan Justru itu bagus. padi bukan ilalang. Iya, padi kan? Nanti sekitar Maret ya mungkin panen. Iya. Maret. Karena konsep saya ini alam, back to nature banget. Ah. Lihat nanti dari pembangunan ini juga tiang-tiangnya nggak ada yang pakai kasok saya, Iya, iya. pakai kayu alami. kayu alami. Itu saya juga lebih banyak di sawahnya. Karena emang nggak mau terlalu suka banyak tempat duduk, terlalu banyak datang bawa nyari cuannya jangan terlalu kelihatan banget lah ya gitu. Bukan nggak kelihatan, memang iya. bukan tujuan utama Pengennya kesini, semata-mata, iya, tapi tujuannya juga relax. nyaman. Iya, lebih ke situ sih saya. Kalau saya ini, padinya dibikin meja aja nih, tamunya banyak. Harapannya kepada mana ya? Misalkan pihak pemerintah, Iya, karena jalan ke sini kan agak iya, iya. ya kan sepi, ya kan. Harapannya apa kepada lingkungan mungkin pemerintah Pak? Pada pemerintah itu mungkin jalanannya diperbaiki, sempit, karena emang orang-orang ini kan butuh healing ya, Ya. refreshing yang dekat, ya kita madailah dengan itu. Oke. Kalau untuk yang belum datang, Datang dong. kalau pengen datang apa yang menarik gitu kan? Nah, Kalau undang aja di channel saya. pokoknya kalau pengen suasananya itu pengen refresh dengan suasana alam, back to nature, tapi nggak jauh dari kota Jakarta, datang aja ke Kopi Tepian. Dalam satu spot, sampingnya sungai, ada sawah, ada bukit.
Jadi langsung dapat Lengkap 3 sudah. lengkap semua. Tambah ngopi. Tambah ngopinya Tambah juga makan. enak, makannya juga enak. Kopi tepian di Babakan Madang, Bapak Kemadang, Sentul Bogor. arah ke Luwi-Luwi itu ya. Peluit cuma 15 menit dari Janggelen. Iya. 200 meter dari Jalan Utama, benar? Betul. Dari Jalan Utama hanya 200 meter. Deket banget pokoknya. Deket banget. Jadi Oke. 1 jam lah dari Jakarta lah ya. Ya, tadi saya dari Pondok Lapa 1 jam. Kurang 1 lebih jam. jam 1 Lebih jam lama kurang. kan kalau ke Bintaro? Saya kalau dari rumah saya ke Bintaro 3 jam. 3 jam. Oke, kawan baik. Demikian bincang dengan Mbak Melana. Melani. Pungkas yang juga pemilik Rezeki Nuriswan Channel, bisa ngobrol sama pemiliknya. Terima kasih Mbak Melana. Makasih ya udah Nanti- mampir, udah main ke sini. Nanti subscribe. Nuriswan Subscribe, Channel. like, and share. Gitu ya? Kebalik nggak ya? Iya, benar. Oke, makasih. Makasih ya. Kawan baik, ini pisang goreng kopi tepian. Menu salah satu menu andalannya kopi tepian itu adalah pisang goreng. Ini pisang gorengnya sih kayaknya asli pisang goreng Sentul Babakan Madang, karena paling gampang cari pisang. Kita cobain ya. Ini pisangnya. Kak, makan dulu pisangnya pakai gula merah. Pisangnya enak. Pokoknya enak banget. Saya teruskan dulu makan pisang gorengnya kopi tepian.